Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa ala Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang pendengar radio Riyadhus Salihin 107.8 FM. Jino kita yang lanjutkan dalam kisah Syekh Barsisa yang kali kita yang baca sebahagian di pertemuan yang kau likut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'a ila sawma'atihi ala shibhi abidin qad labisal mashaf fanadah. Maka datang ianya iblis ila sawma'atihi kepada tempat peribadatannya Syekh Barsisa ala shibhi abidin, dia ada menyerupai seorang ahli ibadat. Qad labisal masha, yang sungguh memakai ianya si abid, ianya si iblis, masha akan pakaian yang kasar. Fanadah, maka menyeru ianya iblis hu akannya Syekh Barsisa. Faqala lahu, maka berkata lahu baginya iblis oleh Syekh Barsisa, man anta, siapakah anda? Wa ma turid, dan apa yang engkau inginkan? Faqala, maka menjawab ianya si iblis, ana abidun, bermula aku itu ahli ibadat. Aku nu'aunan laka ala ibadatillah, adalah aku itu yang menolong bagimu dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Faqala lahu Barsisa, maka berkata lahu baginya iblis oleh Syekh Barsisa, man arada ibadat Allah, barang siapa siman yang menghendaki ia nyaman akan beribadat kepada Allah Ta'ala, fa inna Allah yakfihi sahibah, maka Allah sendirilah, maka bahawa sungguh Allah itu yang mencukupi ianya Allah akannya siman, sahibah akan perihal teman. Faqama iblis, maka berdirilah iblis, la'anahullah, ya'budullaha thalathata ayyam, yang beribadat ianya si iblis akan Allah Ta'ala thalathata ayyam, akan 3 segala hari. Lam yanam, tidak tidur ianya iblis, walam yakul, dan tidak makan ianya iblis, walam yashrab, dan tidak minum ianya iblis. Jadi buat bahawa sambungan kisah ikut waktu jadi pulih bahawa Syekh Barsisanya dalam ilmu Allah Ta'ala akan mati kafir dan akan kekal dalam neraka, dan ditipu oleh si iblis kebinasaan Syekh Barsisa lewat tangan si iblis. Maka berangkatlah iblis dalam bentuk hidra orang abid bak tempat peribadatan Syekh Barsisa. Dipakai pakaian lagak, pakaian yang terkesan di seorang sufi, terkesan seorang yang saleh. Fanadah lebihnya jihoi Syekh Barsisa, maka le Syekh Barsisa netayang bak si iblis, man anta, so kata, wa ma turid, putra na keperluan, putra na keinginan, kata. Maka dijawab oleh si iblis, ana abidun, lunyo adalah seorang ahli ibadat, lunjak kena, lunjak tulung drone dalam hal ibadat. Maksud lunjak tulung drone dalam hal ibadat, maksudnya iaitu iblis dipegah dia pengun Syekh Barsisa ibadat. Dijawab oleh Syekh Barsisa, man arada bi ibadatillah, man arada ibadat Allah, seorang yang berkehendak untuk melakukan peribadatan kepada Allah Ta'ala, maka Allah lah yang menyediakan, Allah lah yang mencukupi si orangnya daripada sahabat. Maksudnya daripada sahabat. Walau ada anak sahabat, Allah Ta'ala akan dicukupi ketenangan, kenyamanan layaknya ada seorang sahabat. Maka si iblis hidang, maksud hidang dimenetap oleh si iblis bersama Syekh Barsisa iblis laknatullah.
Kemudian lebih ibadat disembah Allah Ta'ala leher urau. Dalam leher urau peribadatan iblis bersama Syekh Barkisah. Lam yanam iblis hana pernah ji'ih. Walam ya'kul dan tidak pernah dipaju makanan. Walam yasrab dan tidak pernah dijib minuman. Faqala Barkisah. Ba'udnya nekun le Syekh Barkisah. Ana afturun. Bermula aku itu aku berbuka puasa. Wa anamu dan aku tidur. Wa akulu dan aku makan. Wa asrabu dan aku minum. Wa anta la ta'kul dan padahal bermula engkau itu tidak engkau makan. Wa inni abadullah ta'ala mi'atai wa syirina sana. Dan bahawa sungguh aku itu aku sembah, aku beribadat akan Allah Ta'ala akan 220 sanatan tahun. Wala aqdiru ala tarkil akli wasyur. Dan tidak aku mampu jatuh meninggalkan makan dan minum. Fama hilati, bagaimanakah siasatku ataupun metodeku hatta asiru mitla, sehingga aku mampu aku jadi akan misalnya. Jadi kalau Syekh Barkisah lebih ibadat terhadap Allah Ta'ala di sembahyang lebih-lebih leh urum turut-turut. Dalam leh uraunya hana tempun haji, dalam leh uraunya hana baju makanan, hana dijid minuman. Maka muncul kekaguman dalam hati Syekh Barkisah. Nekul le Syekh Barkisah lung nal buka-buka puasa hana lung puasa tu le uram turut-turut. Lun nalung lun nal baju makanan, lun nalung jib minuman. Tapi legata tak lakukan ibadat le uram turut-turut hana hana baju makanan, hana jib minuman. Yang padahal dalam pengalaman lung ibadat ilun ibadat lun sembah Allah Ta'ala ka 220 tahun 220 tahun ka pengalaman lung dalam lung lakukan ibadat. Namun dalam pengalaman 220 tahun han mampu lung untuk lung tinggalkan makan dan minum. Di negara Syekh Barkisah lung 220 tahun kalau ibadat, tapi hantu kemampuan lung dalam hal peribadatan sampai tu tingkat hana lu makan minum. Maka artinya ni yang di Syekh Barkisah ni bak tampilan tido urang saleh yang padahal si iblis fama hilati hatta asira misla. Kiban tata cara kiban lum pelaku sehingga lelun ibadat lagi kata ibadat. Maka yang namanya iblis iblis hanya cerita diajak kepada kebajikan. Walau kadang-kadang yang kepun digedanya diputakan disiasati dipelemah orang taat dipelemah yang kepun model ketaatan yang pada akhirnya tetap digiring tanya untuk melakukan maksiat. Karena iblis memang kali deklarasikan roji untuk jigoda katanya umat manusia. Maka katanya jika lebih qala izhab, wahai Syekh Barkisah pergilah, fa'sillah, maksiat olehmu akan Allah Ta'ala, summa tub, kemudian taubat olehmu, fa innahu rahimun, karena bahwa sungguhnya Allah rahimun, itu zat yang maha penyayang, hatta tajida halawata ta'ah, sehingga engkau perdapatkan akan kemanisan taat. Jadi kata-kata lah Syekh Barkisah ba iblis kiban cara ilung ibadat lagi ibadat drone. Maka katanya jauh iblis cara je no. Iron beli ibadat ini Buddha ia lakukan maksiat. Kemudian dilakukan maksiat sumatu onunya
taubat karena drone lebih depu bahawa Allah zat rahim, zat yang maha penyayang. Yang sehingga karena lidrone kali pernah jatuh dalam maksiat karena timang-timang kiban mamih taat, tapi lidrone hantam pernah jatuh dalam maksiat yang netume dalam taat tapi nyan hana pegat perbandingan antara ketaatan, antara manisnya taat dan pudakun dan manisnya maksiat. Nyo adalah argumen iblis. Argumen iblis memang iblis talabus pudakun diangkat argumen-argumen pernyataan yang terkesannya, yang sehingga bila terfikir lebih sang-sangnya baru datang kibang perbandingan patah beda mengatakan maksiat sang-sang betul lagi iblis juga payah tepu jatuh roti dalam taat, kemudian payah tepu jatuh roti dalam maksiat, kemudian baru tepu jatuh roti dalam taat. Benar tu juga perbandingan. Namun argumen iblis salah, sebab lantaran Allah Ta'ala hana nelarang putra yang nelarang li Allah, melainkan tentang yang nelarangnya na mara bahaya, na malapetaka. Ini argumen iblis tertolak dengan prinsip larangan Allah Ta'ala, yaitu setiap larangan Allah Ta'ala dilandaskan ada landasan na mara bahaya, na malapetaka. Maka menyelarangan Allah Ta'ala dilandaskan ada dasar mara bahaya dan malapetaka, nyunan hana payah ya teh hile untuk terus malapetaka. Kemudian yang kedua bentuk argumen ini, cara talabus, cara dikemas argumen iblis benar terkesan betul wa Syekh Barsisa. Fa innahu rahim, Allah Ta'ala yang zat yang maha penyayang. Nyo jai kita nyo kadang-kadang terjebak dalam menyalah artikan kemaha penyayangannya Allah. Jadi nyo but iblis ba fa innahu rahimun, jihu Syekh Barsisa dalam maksiat, butnyo bu iblisnyo selalu berkelanjutan ba manusia-manusia selanjutnya tiada terkecuali pada kitanya udip di era akhir masa. Karena kitanya kadang-kadang tetap buat maksiat li iblis dipediung latih tanya Allah bersifat dengan sifat maha penyayang. Apa artinya kemaha penyayangannya Allah? Nyatanya hana jatuh dalam dosa. Menan kadang-kadang dipediung dalam arti tanya li iblis untuk menjebak tanya jatuh dalam maksiat. Bahkan oleh sebahagian kaum sekuler, kaum agama yang sekuler, dan bahkan kadang-kadang sampina bahasa katanya supaya jatuh dalam dasar benak lemah kemaha penyayangannya Allah. Jadi Allah bersifat dengan sifat rahim, nyankan untuk benak jatuh dalam dosa, melainkan Allah bersifat dengan sifat maha penyayang supaya tanya tidak berdosa. Maksud supaya tanya tidak berdosa kan sifat rahim Allah ke alasan untuk benak tapubut daca, tapi sifat rahim Allah jud ke alasan supaya daca yang kana dalaki ampun dan taubat Allah Ta'ala ni pegada daca yang kana. Jadi sifat rahim Allah kan alasan untuk jatuh dalam dosa, tapi sifat rahim Allah yang adalah alasan supaya lagi tanya tarumpok keampunan dan pegada daca yang kana lewat jalur tempuh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka wadanya Syekh Barsisa terbujuk dengan argumen iblis. Teman yang boleh dia depu untuk benak baik udah ke benak baik
terjebak tanya dalam argumen iblis yang lebih tanya payah buka hujah Tuhan, hujah Allah, payah buka hajan kitanya ilmu pandangan dalam agama Allah. Sebab nikul Allah Ta'ala dalam Al-Quran, qul lillahil hujjatul balighah, katakan olehmu wahai Muhammad, lillah, bagi Allah itu argumen yang luar biasa. Di mana saja kitanya na argumen Allah ngan maka argumen yang dikemas oleh iblis untuk dipenyetuh tanya dalam maksiat ngan argumen yang akan mampu kitanya pula. Maka tanya nekul syaitan sisa ni ba iblis, qala kaifa asihi ba'da an abadtuhu kaza wa kaza sanatan. Nekul syaitan sisa, bagaimana aku maksiat akannya Allah setelah bahawa aku menyembah akannya Allah demikian dan demikian tahun. Puasa puasa kemancara lun yang maksiat ke Allah, sementara lilun kalau ibadat sekian tahun 220 tahun. Yang maksud saya bersisa legoknya untuk dilakukan sebuah maksiatnya kan dicegah dan dicekal le karisma koknya sebagai ahli ibadat yang ka 220 tahun terjun dalam dunia ibadat. Koknya tu terjun ke akses dalam dunia maksiatnya agak ribet, agak apa. Faqala iblis, maka berkatalah iblis, al insanu, bermula si insan, iza adnaba, apabila telah berdosa ia, yahtaju ila ma'zirah, berhajat ianya si hamba kepada kemaafan wal maghfirah dan kemaafan. Kemudian di dalam pandangan lebih wahai syaitan sisa dia manusia, apabila kau jatuh dalam dosa nan pasti iji membutuhkan kepada keampunan. Faqala ayu zambin tasyir alaiha, nikul syaitan sisa ayu zambin tasyiru alaiha, dari mana dosa kah yang engkau sarankan alaiha di atasku. Jadi syaitan sisa kata tadi dengan pandangan iblis, bertanya Mbak iblis dia tanya putra Dasyat dan bubut ayu zambin tasyiru alaiha, Dasyat teman menurut saran drone untuk lembut itu. Dijawab oleh iblis, qala zina, Dasyat zina. Kalau saya bersisa, qala la afalu, kalau saya bersisa la afalu, aku tidak akan mampu melakukan dosa zina. Karena karisma sebagai ahli ibadat dengan background udiknya 220 tahun kagedaan. Kemudian disarankan dalam iblis, qala taqtulu mu'minan, berkata yang iblis engkau membunuh akan seorang yang beriman. Qala la afalu, jawab oleh syaitan sisanya juga ilah mampu loh. Han itu adilun untuk menjapah orang beriman. Kemudian dia iblis hanya kedakai, hanya ada ingat dia untuk dibisaran ke syaitan sisa. Apalagi kagak tanya saran wa iblis, yang kerja hanya tanya saran wa iblis. Maka waktunya dijawab oleh syaitan sisa, dijawab oleh iblis. Menyanyian hantu je pubut, qala tasrabu muskira, engkau minum akan sesuatu yang memabukkan. Fa innahu ahwan, nampak najib ataupun konsumsi makanan yang memabukkan, ahwannya kalau lebih ringan, lebih mudah. Kemudian wa khasamakumullah wahdah,
Didrona dan memusuhi akan kamu oleh Allah wahdahu, sendirinya Allah. Dia menyedrona nepupuk dasyajib kamar ataupun konsumsi makanan yang memabukkan, makanya hubungan dosaron hanya dengan Allah. Don hanya memusuhi Allah. Hanya Allah lah yang memusuhimu. Mio berzina mungkin juga akan berkaitan dengan keluarga orang yang don berzina. Menyelepah orang lain mungkin don akan bermasalah dengan keluarga orang yang kena empah. Tapi menyonijib minuman khamar, minuman yang memabukkan, dan hanya urusan drone hanya dengan Allah. Maka Syekh bersisa qala aina ajidu. Syekh bersisa aina ajidu, di mana aku temukan akannya muskir, akannya minuman memabukkan. Dan yang iblis itu patah teman lacok kamar. Qala idhab ila qaryatin kaza. Kun iblis pergi olehmu kepada daerah Pulan. Fadhahaba, maka pergi ianya Syekh bersisa. Fara'a imra'atan jamilah, maka melihatnya Syekh bersisa akan seorang wanita yang cantik. Fashtara min hal khamar, maka membeli ianya Syekh bersisa minha, daripadanya tina khamra, akan khamar. Fasyaribah, maka meminum ianya Syekh bersisa. Wasakara, dan mabuk ianya Syekh bersisa. Wateka mabuk. Wazana biha, dan berzina ianya Syekh bersisa biha, dengannya tina. Fadakhala alaih, maka masuk alaihi, jatuhnya Syekh bersisa oleh suaminya tina. Faqatalah, maka membunuh ianya Syekh bersisa hu, akannya tilakau. Jadi kejap tu buat daerah yang kadi pegah libli rokunan kalian tidaurinam yang tadi kalian tidaurinam dari gubdolah ikhamar batinamnya. Watne gublo ikhamar batinamnya. Pasyariba, gejib ikhamar. Goknyan mabuk. Lam mabuknyan digoknyan berhasrat untuk melakukan perzinaan dengan zina. Karena menoleh ile pun secara fitrah tujuan manusia yang pasti tertarik kepada lawan jenis yang lagat. Jadi secara naluri insan yang pasti punya kemauan untuk melakukan hubungan. Di saat Syekh bersisanya digoknya akai karula dengan sebab mabuk. Di saatnya karena sensor akal kalmu, maka watanya yang muncul hanyalah nafsu untuk melakukan perzinaan. Terjadilah apa yang terjadi dengan si inangnya. Kemudian gedamanglah lakau si inangnya. Gedamang lakau si inangnya. Syekh bersisa gepoh lakau si inang. Kemudian summa inna iblisa tamasala fi surati insani wa sa'a bihi ila sultan. Kemudian bahawa sungguh iblis itu menyerupai ianya si iblis pada bentuk seorang insan, seorang manusia. Wa sa'a, dan berjalan ianya iblis bihi, dengannya informasi tentang kejadian Syekh bersisa. Geja ila sultan, kepada raja, kepada sultan. Fa'akadahu wa jalladahu lil khamri thamanina jaldah wa lizina mi'ata jaldatin wa amara bisalbihi li ajli dam. Fa'akadahu, maka menangkap ianya sultan akannya Syekh bersisa, dan menjilid ianya raja akannya Syekh bersisa. Lil khamri, bagi khamar 80 go. Walid zina, dan bagi zina mi'ata jaldatin 100 go. Wa amara bisalbihi,
dan memerintahkan ianya raja dengan menyalibnya Syekh Barsisa li ajli dami, karena dam, karena hukuman makna dam. Jadi kemudian iblis, karena iblis memang iblis adalah makhluk yang gedeklarasikan oleh Allah Ta'ala, yang dinyatakan secara jelas oleh Allah Ta'ala sebagai musuh gedanya manusia. Tinggal iblis kan hanya ipugot kepada efek akhirat tanya macam, juga iblis akan berusaha kepada efek dunia gedanya. Oleh dijebak Syekh Barsisa untuk jatuh dalam dosa yang akan berdampak ke akhirat koknya. Kemudian iblis dipihira dengan tidak ragam, dijabak informasinya ke dihbak raja. Raja gedrop Syekh Barsisa, gejilid Syekh Barsisa 80 go jilid khamar, serta go jilid dina. Mamnya 80 go dengan serta go padat manusia biasa meninggal. Tapi masalah hadis Syekh Barsisa yang tidak urung, yang na kelebihan yang beilai takun goknyan anak murid guh mentang jijipa wawan gara-gara berkat goknyan 60 ribu murid. Kemudian le raja diperintahkan untuk salib si Syekh Barsisa karena merupakan suatu hukuman terhadap pembunuhan. Jadi daca khamar kenang jilid khamar, daca zina kenang jilid zina, khamar 80 go, zina 10 go, daca poh lako sina nyan iaitu kenang salib. Hadirin kaum muslimin sidang pendengar radio Riyadhus Salihin 7.8 FM nyo kaku dapat part selanjutnya mengingat satu dan dua hal, mengingat karena padik-padik bohai padik mengingat dengan keadaan, maka insyaallah akan terlanjutkan di part selanjutnya. Insyaallah di part selanjutnya akan habis kisah Syekh Barsisa. Hanya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kekhilafan. Mudah-mudahan seluruh pendengar setia radio Riyadhus Salihin 7.8 FM kiraji para pendengar merasa senang, merasa terhibur dengan terhubung lewat dengan terhubungan kamu lewat media radio, lewat media udara. Dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.